Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai dan banggakan, hari ini kita akan belajar tentang desain eksperimen metode ANOVA dengan menggunakan software Minitab. Jadi software Minitab ini merupakan software yang digunakan untuk mengolah data-data statistik. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan metode ANOVA dengan menggunakan software Minitab. Ini adalah sebuah contoh sederhana. Contoh sederhana ini eh, seperti yang kita ketahui bahwa ANOVA itu bisa digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh suatu variabel terhadap variabel respon, di mana istilah di dalam ANOVA itu variabel itu diibaratkan dengan treatment. Nah, treatment ini minimal dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan, dan contoh ini adalah contoh sederhana kita menggunakan dua treatment. Ini ada sebuah contoh, suatu perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata waktu perakitan produk antara prosedur standar dan menggunakan prosedur baru. Untuk itu perusahaan menggunakan pengujian dengan ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Jadi kalau diperhatikan dari permasalahan ini, jadi perusahaan ini ingin menguji apakah ada pengaruhnya antara prosedur standar dan prosedur baru dalam hal waktu perakitan. Jadi di sini treatment yang digunakan itu adalah prosedur standar, dan treatment yang kedua adalah prosedur baru. Jadi ada dua treatment di sini yang diuji, variabel responnya itu adalah rata-rata waktu perakitan. Nah, kalau kita kembali ingat tentang tahapan-tahapan dalam pengujian hipotesis dalam ANOVA, ini adalah pengujian hipotesis ANOVA secara umum. Jadi H0-nya tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan dan seterusnya tau A sama dengan 0, atau kalau kita bahasakan rata-rata semua perlakuan adalah sama, atau bisa dikatakan tidak memberikan pengaruh perlakuan terhadap respon. H1-nya apa? H1-nya tau C sama dengan 0. Artinya apa? Minimal ada satu perlakuan yang rata-ratanya tidak sama, atau dengan kata lain ada pengaruh perubahan perlakuan terhadap respon. Statistik ujinya menggunakan F hitung, uji F atau uji F itu yang bisa kita gunakan. Jadi nanti uji F ini ditolak ketika F hitung lebih dari F tabel. Nah, kalau ini kan kita harus menghitungnya, kemudian kita melihat F tabel. Ada juga alternatif lain, kita menggunakan nilai p-value dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan tingkat signifikansi alfa. Dibandingkan tingkat signifikansi alfa, ketika p-value kurang dari alfa, maka tolak H0. Kita lihat tabel ANOVA. Jadi nanti output dari tabel ANOVA bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita akan mengeluarkan sum of square, degree of freedom, mean of square, kemudian nilai F hitung itu sendiri. Di mana di sini untuk menghitung nilai sum of square-nya sendiri, baik itu sum of square treatment, sum of square error, kemudian sum of square total, itu ada rumus yang bisa teman-teman gunakan dengan menggunakan rumus ini. Degree of freedom-nya apa? Degree of freedom-nya K-1 untuk treatment, dengan K itu adalah jumlah perlakuan, untuk error itu N min K, dengan N itu adalah banyak unit pengamatan, untuk degree of freedom dari total itu N-1, tinggal dimasukkan ke sini, sehingga nanti untuk menghitung F hitung kita membutuhkan MS treatment, kemudian MS error. Jadi nanti ini semuanya bertahap untuk tabel ANOVA ketika kita menghitungnya dengan cara menghitung manual. Ketika kita menggunakan Minitab, kita langsung mengeluarkan output ini dalam bentuk tabel ANOVA, sekaligus kita mengeluarkan nilai p-value. Oke, kalau kita kembali ke soal tadi, jadi ini adalah hasil datanya, data mentahnya. Jadi prosedur standar datanya seperti ini. Ini ada 9 data, prosedur baru juga ada 9 data. Jadi yang diuji itu adalah 18 pekerja dengan menggunakan prosedur standar, ada 9 pekerja, prosedur baru itu juga 9 pekerja. Dan yang ingin kita ketahui, dari 18 pekerja baru yang ada, 9 orang dilatih dengan prosedur standar dan 9 orang yang lain dengan prosedur baru. Dan ini secara random.
dan kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan pekerja yang menggunakan prosedur standar dan pekerja yang menggunakan prosedur baru dalam hal waktu perakitan. Data yang ada di dalam ini, unit pengamatan ini adalah waktu perakitan. Oke, maka pengujian hipotesis atau pengujian hipotesis ANOVA pada contoh tersebut itu tahapannya seperti ini. Pertama kita menentukan H0-nya, maka H0-nya adalah perbedaan prosedur tidak memberikan pengaruh terhadap waktu perakitan. H1, perbedaan prosedur memberikan pengaruh terhadap waktu perakitan. Maka ini statistiknya sama seperti tadi dan kita menentukan tingkat signifikansi alfa itu 0,05. Alfa peneliti yang menentukan bisa 1%, 5%, atau 10%. Dalam kasus ini kita misalkan kita gunakan alfa 0,05. Artinya nanti ketika p value kurang dari alfa maka tolak H0. Oke, nah ini langkah-langkah Minitab, kita langsung mencobanya aja di Minitab. Kita misalkan data tadi kita masukkan ke Excel. Oke, jadi ini datanya. Kemudian kalau kita kopikan ke Minitab, kita buat. Kita kopikan data ini, prosedur standar, caranya seperti ini. Dimasukkan ke sini. Ini adalah prosedur standar. Kita beri nama waktu perakitan. Kemudian ini adalah prosedurnya. Maka cara menuliskannya teman-teman tulis aja di sini standar sampai ke bawah ini kita tulis standar sampai 9 standar. Kemudian yang baru kita kopikan juga, kita kopikan data baru, kita kopikan di bawahnya, langsung ditaruh di bawahnya. Maka ini kita tulis baru, atau bisa kita langsung drag ke bawah. Kita coba, slide 19. Jadi ini kita datanya seperti ini teman-teman. Jadi datanya sudah terbentuk seperti ini. Maka langkah yang selanjutnya yang harus kita lakukan, tadi kita sudah mencobanya, maka kita langsung coba start, kemudian ANOVA, karena kita menggunakan eksperimen desain dengan menggunakan ANOVA, pilih one way ANOVA karena tadi satu arah, kita pilih. Nah, respon kita isi waktu perakitan. Waktu perakitan itu adalah variabel respon. Faktor itu adalah treatment yang kita gunakan. Kita klik prosedur. Kemudian kita pilih option. Nah, karena kita tadi menggunakan alfa 5%, maka confidence levelnya, tingkat kepercayaannya itu adalah 100 min 5. Maka di sini yang kita gunakan itu adalah 95. Dan klik OK. Kemudian ini OK, nggak perlu. Maka resultnya apa? Nah, resultnya kita keluarkan semua. Jadi kita klik semua ini sampai ternyata semua. Storage tidak perlu, kita langsung klik OK. Oke. Nah, jadi teman-teman yang teman-teman baca pertama itu adalah tabel ini. Jadi tabel-tabel ini yang paling penting. Tabelnya paling penting. Meskipun kita bisa melihat pertama itu dengan melihat gambarnya. Jadi ini adalah interval plot waktu perakitan, prosedur standar dan prosedur baru. Kalau diperhatikan di sini secara deskriptif, metode baru itu rata-ratanya itu berada di sini. Kemudian prosedur standar ada di sini. Jadi kalau secara deskriptif dengan menggunakan plot ini kelihatan bahwa menggunakan metode standar itu lebih lama waktunya ketimbang menggunakan prosedur baru. Jadi ya jaraknya terlalu jauh. Tetapi ini pengujian secara deskriptif. Untuk melihat apakah ini betul-betul berbeda atau tidak, maka harus dilakukan uji inferensia. Uji inferensia dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan metode ANOVA dengan melihat tabel ini. Maka teman-teman terlihat di sini
SS-nya 206,7 untuk treatmentnya, error SS errornya 169,8, totalnya 376,5. F value itu didapatkan 19,48. Kalau saya pindah ini ke slide, kita pindah aja biar lebih jelas. Nah, bentuknya akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi tadi bentuknya seperti ini. Yang kita lihat itu adalah nilai P value ini. Yang kita lihat itu adalah nilai P value ini. Nah, nilai P value 0,00. Ini dibandingkan dengan nilai alfa. Alfanya tadi berapa yang kita tentukan? Alfa yang kita tentukan tadi 5% atau 0,05. Sekarang lebih besar mana antara P value dengan alfa? Maka P value ini karena nilainya 0,00 kurang dari alfa. 0,00 itu lebih kecil dari alfa. Artinya apa? Kita lihat. Artinya apa kalau kurang dari alfa? Jika P value kurang dari alfa, maka tolak H0. Yang ditolak itu berarti ini yang diterima berarti H1. Berarti keputusan yang kita ambil itu adalah perbedaan prosedur memberikan pengaruh terhadap waktu perakitan. Atau bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan antara prosedur standar dan prosedur baru. Itulah kesimpulan kita dengan menggunakan ANOVA. Kalau kita lihat secara deskriptif, dengan menggunakan prosedur standar itu rata-ratanya 37,22, standar deviasinya 3,346, kemudian prosedur baru 30,44. Artinya dengan menggunakan prosedur baru, waktu perakitan itu lebih cepat atau lebih bagus, karena kita kalau dalam merakit itu kan semakin cepat semakin baik. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang metode ANOVA dengan menggunakan software Minitab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.